Ya, bertemu lagi. Kali ini pada praktikum pertemuan satu, yaitu tentang tiren dan juga tentang pohon atau trees, dan juga tentang water dan rumput atau ibu pan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasan tersebut. Nah, langsung saja ya. Kita ke ini. Nah, pertama kita bisa buat tiren dulu di hierarki. Caranya itu dengan karena sebelumnya ini saya sudah buat contohnya yang tiren ini. Tapi kita akan mencoba membuat tiren baru ya. Saya contoh tiren. Kita akan mencoba buat tiren baru. Kita klik kanan di hierarki, terus 3D object, pilih tiren. Nah, di sini udah terbuat. Sana tirennya menyatu ya. Kita nggak apa-apa. Nah, setelah itu tirennya kita ubah dulu. Kita kecilin dulu panjang sama lebarnya. Misalnya kita ingin 100 aja deh biar nggak terlalu panjang, boleh. Nah, 100 ya kan, hati. Nah, kita klik W, kita pisahkan dulu tuh. Nah, kita sudah punya tirennya. Selanjutnya itu pada tiren yang ini kita bisa menggunakan paint terrain. Nah, paint terrain ini digunakan buat mengatur teksturnya. Misalnya, kita coba bikin tekstur di sini, tekstur bukit perbukitan ya. Misalnya kita atur dulu brushnya. Kita atur dulu brushnya mau yang mana, misalnya yang ini. Nah, terus juga opacity-nya jangan lupa diatur. Ini nggak tahu ini. Nah, selain itu juga di si train ini ada yang namanya, kita atur dulu di, soalnya nanti kita atur dulu smooth height-nya, IGHT-nya. Oh, set height dulu. Soalnya kalau nggak di set height nanti ini jadi rubah dari flat lagi. Nah, kita misalnya 10 tingginya. Lalu kita klik flatten tile. Ini untuk semua tiren yang height-nya. Ah, sudah. Nah, tiren ini sudah bisa ini. Kenapa kita harus atur dulu set height-nya? Supaya kita bisa rise atau lower tirennya. Nah, ini. Nah, misalnya nih rise itu contohnya kayak gini. Nah, ini ditinggikan si tirennya. Tapi kalau lower, kita tahan shift, lalu klik kiri. Nah, lower ke bawah. Dan ada batasnya yaitu sebanyak 10 gitu. Kenapa kita harus atur juga? Kalau kayak gitu, soalnya nggak bisa dibuat ke bawah. Begitu. Nah, lanjut misalnya kita buat pegunungan di sini. Dah. Tep. Dah. Wait. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita udah mengatur ketinggian dan rendahnya si train kita. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan paint holes. Itu gunanya untuk melubangi si trainnya. Nah, misalnya ini, kita ambil contoh yang ini, brushnya misalnya brush size-nya 54. Nah, dia jadi trainnya lubang gitu. Jadi ini bisa jatuh ke bawah. Nah, kita lanjut saja. Jadi itu dia untuk paint holes ini, dia untuk melubangi si lainnya. Lanjut ke paint tekstur. Nah, di sini paint tekstur ini
adalah gunanya untuk mewarnai atau membuat tekstur pada si lainnya. Nah, kita klik layer baru. Di sini edit layer, lalu create layer. Misalnya yang pertama kita akan buat kita ambil contoh yang ground 5 deh. Nih, misalnya ground 5. Kita ambil warnanya jadi berubah kan? Ya kan? Kita kecilin dulu ini biar nggak kelihatan. Nah, warnanya jadi berubah. Betul. Tuh. Kenceng. Nah, warnanya jadi berubah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Tuh, berubah. Nah, kita juga bisa atur lagi. Dari klik yang ini, Terrain Layers. Kita bisa atur mengenai ini, metallic dan smoothness-nya. Nah, biasanya metallic ini digunakan buat kalau nggak salah buat air atau enggak buat batu soalnya ada ini ya pantulan dari matahari atau enggak dari bisa juga besi, contohnya kayak gini nih. Kalau metallicnya diin terus juga dia akan semakin kayak ada kayak gelap basah gitu ya kalau menurut saya. Nggak tahu ya kalau menurut. Nah, gitu. Apalagi kalau smoothness-nya tuh makin kayak ini, mengkilap gitu Pak, kayak batu ya. Tuh. Lihat, lebih ke kayak lumpur sih. Tapi ya itulah fungsinya buat yang smoothness itu tuh, yang kasar-kasar jadi makin halus. Tuh, begitu. Tapi kita nggak akan gunain ini. Nah, selain itu juga kita bisa mengatur ini nih, apa namanya? Normal map ini dari mana dapatnya? Kita select. Ya, normal map ini yang biru-biru dan tulisannya itu normal map. Ground 5 ya. Ground 5 kita cari dulu. Ground 5 yang normal map ini close. Nah, yang normal map ini juga kita bisa atur. Misalnya kita mau atur 5. Tuh. Ini semakin tajam tapi karena resolusinya ini mungkin ya. Jadi tajam pun kurang sih. Jadi lebih baik standar saja, misalnya 0,5 deh biar nggak terlalu ini juga sama, diffuse juga sama sistemnya ya tuh kayak tadi 0,5 aja. Nah, sip, sudah normal skalanya 0,5. Selanjutnya di sini ada, selain itu juga kita bisa menggunakan brush. Nah, untuk membuat tekstur di terrain kita. Caranya bagaimana? Kita ke edit layers, kita create layer, kita cari mana layer yang mau kita gunakan. Misalnya contoh lagi ya. Mana ya? Misalnya yang ground 9 ini. Pas. Lalu kita gunain brushnya. Brushnya yang mana? Misalnya yang kedua nih, yang ini. Kita gunain scale brush size-nya. Misalnya jangan terlalu gede. 5 deh. Ininya juga 6. Misalnya segini. Kita mau buat jalan nih sebenarnya dari sini. Jadi kita set. Loh, oh iya. Ini jangan lupa ya teman-teman. Terrain layers-nya kita rubah dulu ke yang tadi kita pilih. Barulah jalannya ada tuh. Oh, ya kan? Oh. Karena ini kurang opacity-nya kita gedein aja. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada persimpangan buat ke bukit sama buat ke sini. Bisa bawah lah ke atas. Sip. Bisa seperti ini dan biasanya itu ini. Karena di sini kalau menurut saya ini masih kurang tuh. Jadi ini udah bagus sebenarnya, tapi masih kurang. Jadi kita tambahkan lagi layer baru.
kita add layer saja karena di sini ada layer yang ini nih, scree. Scree ini biasanya masuknya layernya tiga-tiganya udah masuk nih tuh. Ada diffuse, ada normal map, ada mask map juga. Nah, kita atur ininya ke gede sama ininya. Kita opacity-nya nggak akan terlalu besar, jadi ini itu guys. Kita atur dari sini set. Nah, ya kan? Ini. Nah, kalau misalnya size-nya kegedean tuh, misalnya size-nya kegedean, jadi turunin. Enggak bisa, Bang. Nah, tuh kan, jadi nggak terlalu ini apa? Colok dan juga kayaknya terlalu mencolok ini. Opacity-nya harus dikecilin lagi. Kita kecilin lagi. Coba. Sip. Pinggirnya pakai ini dah. Nah, segitu. Ini sebagai contoh aja. Set. Juga sebenarnya bisa masukin teksturnya ke ini jalannya, supaya jalannya agak membatu. Atau juga kita bisa namain set. Nah, jalannya biar agak ada hijau-hijaunya. Misalnya seperti inilah. Ya. Nah, itu untuk tekstur ya. Temen bisa brush, bisa juga langsung. Nah, dan tekstur ada juga ini nih, tadi set high. Set high udah ya. Yang tadi supaya kita bisa menekan ke bawah dan juga ke atas, guys. Dan juga membatasi tinggi. Ada juga smooth high. Nah, smooth high ini digunakan buat apa? Nah, digunakannya buat seperti ini nih. Misalnya ini terlalu tajam nih kan, nggak mungkin terlalu ini apa? Istilahnya lancip. Terlalu banyak yang lancip, kita bisa buat smooth gitu. Kita bisa ratakan. Kita atur bassnya bisa sini. Nah, kita klik. Nah, ya kan agak sedikit rata nggak sih? Kayak gedein lagi deh. Gedean tuh. Nah, tuh. Kelihatan kan bedanya? Tuh. Tuh. Iya tuh. Jadi agak ini tuh, lihat tuh yang sebelumnya ini. Sebelumnya kasar jadi agak. Nah, tuh. Nah, ini juga apalagi nih. Oh, jadi agak smooth ya. Tuh. Digedein lagi opacity-nya. Juga bawahnya mau lagi jadi itu smoothness supaya kita lebih smooth. Yang ada ini nih yang kayak gini. Sip, itu smoothness. Nah, selain itu juga di sini di paint lainnya nih ada juga stamp. Nah, stamp ini kayak stempel kali ya. Kayak stempel mungkin. Oh, harus diatur dulu. Tuh. Ini nih. Udah ngeri. Kayaknya ini dibuat kalau kita bikin. Itu enggak? Bukan gunung. Nah, pokoknya kayak gitu, stamp. Kayak. Nah, selanjutnya setelah kita di sini ngatur-ngatur di sini, kita misalnya akan menambahkan pohon nih. Ada dua cara menambahkan pohon. Nah, ini kita edit list dulu tentunya, kita masukin dulu mau yang mana nih pohon yang mana. Di sini ada tree prefab. Kita tambah, kita cari misalnya di sini ada, saya sudah menyiapkan seperti yang dipraktikkan, yaitu kita menggunakan yang ini aja. Nah, ini nih knifer. Ini kita ambil yang bare, close, lalu kita klik add. Nah, setelah itu kita atur dulu brush size-nya sama density-nya.
brush size ini. Nah, untuk mengatur areanya mau sebagaimana, density itu buat mengatur mau seberapa banyak di area satu itu si pohonnya. Misalnya ini nih, boom. Nah ini satu, karena mungkin si pohonnya gede mas, jadi mahinya satu. Coba misalnya areanya kita gedein, bisa sih, boom, satu, set. Nah jadi banyak kan ya, karena pohonnya tadi ini, jadi dia tidak bisa banyak. Nah misalnya seperti itu, atau bisa juga kita meregenerate buat satu map ini, buat satu terrain maksudnya, sorry, dengan cara mass place trees. Nah di sini kita klik saja. Nah yang kita atur adalah ini number of trees-nya. Nah kalau 10.000 kan PR juga, ninggoy nanti. Nah kita atur saja misalnya banyak 30 deh. Kita place tuh, ya kan. Atau masih kurang, kita tambahin 10 mas. Tes. Udah tuh. Udah tersebar, ada 10. Ada ditambahin itu. Nah. Dep. Nah, sekarang kita akan menghilangkan misalnya, akan menghilangkan pohon satu. Nah, kita klik aja nih. Ini kan ini di jalan. Mana hilang? Nah, misalnya ini pohon ini di jalan ya. Kan ngalangin jalan ya. Kita tahan kontrol, klik pohon ini. Tahan kontrol, klik pohon ini. Ada yang di jalan ya? Nggak ada ya. Oh ini misalnya nih, tahan kontrol, klik. Sudah mungkin seperti itu. Nah seperti itu mungkin teman-teman. Nah itu untuk trees. Jadi ada dua, bisa menggunakan brush, bisa juga menggunakan mesh, itu buat semuanya. Begitu. Nah ada juga satu lagi ini, yaitu paint details. Nah paint details ini digunakan buat masukin biasanya rumputan, atau enggak bunga dan lain-lain. Nah caranya gimana? Kita edit details dulu, lalu kita add grass texture. Nah pilih detail texturenya. Misalnya saya mau mencoba yang ini ya, yang ini nih, yang biasanya nih, yang grass ini. Kita close, kita add saja. Nah ini atur dulu brush size-nya. Hup, ini mas. Up. Tapi ini kan kayak nggak realistik gitu ya, dan juga terlalu banyak ya. Jadi kita akan atur dengan cara gimana? Caranya di edit details, di edit. Nah kita atur max WIDTH-nya biar nggak terlalu gede. Kita atur 0,2 saja, ininya 1 maksimalnya. Juga buat HGT-nya 0,5, 0,2 deh. Yang ini WIDTH yang 0,5 deh. Boleh. Max-nya 1. Nah, itu. Dan juga kita bisa atur ininya nih, healthy color-nya. Kita bisa sesuaikan, misalnya agak gelap nih sebenarnya di situ density-nya. Nah, segini, dan juga ininya bisa disesuaikan ke agak cerah dikit. Nah, bisa begitu, Pak. Atau misalnya, ini masih banyak ya. Ini terlihat banyak banget gitu. Kita bisa select juga, misalnya kita atur ya brush size-nya, kita kecilin lagi, opacity-nya misalnya segitu, target size-nya segitu, boleh deh. Kita tahan kontrol. Nah ini kita bisa ngehilangin. Seperti itu Pak. Nah di sini juga saya sudah membuat contohnya nih, seperti yang ada di sini. Nah ya kan, nah kayak gini jadinya Pak. Saya menggunakan ini, terrain yang ini. Ditambah, jadi kurang, begitu Pak ya. Kirain seperti itu Pak. Nah selanjutnya, selain itu kita bisa di sini juga ada banyak, ada bunga yang lain juga bisa tambahkan sama seperti biasa.
Mana di sini yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah. Saya tahu di sini ngegunainnya itu pakai brush gitu. Manually, nggak kayak pohon yang bisa generate semua semua yang ada di terrainnya. Jadi di sini kalau pakai rumput, sorry, itu manual tuh. Pak tahu. Nah, selanjutnya juga yaitu ada di sini ada itu memasukkan water. Water seperti ini, Pak. Nah, seperti ini air, Pak. Nah, tapi sebelum kita memasukkan water, kita balik lagi ke terrain yang ini. Kita harus membuat dulu lubang ya. Ya, Pak ya. Caranya seperti yang tadi yaitu dengan yang ini raise lower. Kita pilih ininya, atur brush saja. Oh, kean Mas. Kecilan juga, Mas. Nah, segini. Nah. Belum. 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 Oh iya, opacity-nya gede, lupa. Yang kecil dulu, Mas. Nah, sip. Maaf. Nah, biasa segini lah. Nah, biasa segini ya, Pak, ya. Biasa segini. Lalu kita akan memasukkan misalnya airnya. Ini saya menyiapkan yaitu di standar asset environment. Saya bisa menggunakan water apa aja kayaknya. Ini sebagai contoh ini. Itu water yang ini. Mana water? Oh, di atas. Itu atur juga besar kecilnya, shortcutnya ini R titik. Kayaknya jangan gitu deh. Mending kita atur ini. Step. Balik lagi ke W, kita atur bawah. Step. Atur lihat nih. Atur tuh kayak gini. Airnya ke sana. Nah, misalnya seperti ini, Pak. Ya, misalnya seperti ini, Pak. Dan itu juga di dalam ini bisa diatur juga tuh di sini. Ada per text-nya, per pixel, distorsinya. Distorsi itu kayak semacam ombaknya kali ya. Semacam ombak, terus intensity-nya mau bagaimana. Powernya juga, terus ada biasnya nggak ke bawah. Bias tuh kayak ini tuh kalau nanti di bawah kayaknya membias tidak ya, seperti itu. Mungkin saya belum dicoba-coba ini. Kita coba kali ya. Wah, ini yang oh tuh power apa nih? Oh, tahu. Bias. Tuh bias. Bias itu warnanya tuh jadi lebih ini ya. Herang deh. Lebih bening, sorry. Nah, ini edge pad juga ada. Pad ini biasanya kayaknya digunakan buat supaya lebih realistis. Jadi pinggirnya, pinggir pantai itu kan biasanya airnya nggak banyak ya misalnya. Nih, nah, nggak terlalu ini. Atau shortpad apa nih? Ininya ya. Nah, itulah pokoknya. Ini extension juga tuh. Pilih. Juga intensity. Oh, menghilangkan yang tadi apa kayak ombak-ombak gitu. Makin gede makin gede ombak-ombak. Ini apa cut off? Cut gitu. Nah, seperti itu untuk yang water, Pak.
Nah, saya juga seperti yang sebelumnya ini, saya buat di kirain yang ini. Nah, prosesnya sama juga, Pak. Kayak gitu. Up. Ini, Pak. Oke, Pak. Kan Nah, keren. Oh, dan juga ini saya ada menambahkan satu detail kecil aja di timeline saya ini. Saya buat itu detail kecilnya ini, Pak. Jadi saya nggak menemukan sih, saya mencari referensi. Ternyata kita bisa menambahkan fog. Fog itu bahasa kabut. Kabut, Pak. Jadi di lighting ini ada environment. Nah, ternyata di sini ada fog nih, ada setting fog. Kita bisa atur fog dan juga fognya bisa diatur warnanya, Pak. GG, Pak. Nah, kita mau merah nih. Merah bisa. Lihat, keren. Ngeri. Karena fog itu biasanya. Nah, lihat. Filenya ada. Nah, Pak. Coba itu aja. Paling ini buat solid itu ya. Mungkin sekian dari saya. Sekian untuk pertemuan 1. Terima kasih. Nanti bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.